Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori dan latihan soal dari materi tanaman pangan. Karena tanaman pangan ini selalu keluar dalam soal-soal CPNS maupun soal-soal ujian yang lainnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Apa sih itu tanaman pangan? Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat protein dan karbohidrat yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Definisi tanaman pangan menurut para ahli. Pertama, Purwadarminta tahun 2013. Tanaman pangan adalah sesuatu yang tumbuh, berbatang, berdaun, berakar, dan dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Jika dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Lalu yang kedua, menurut Sunarti tahun 2007, tanaman pangan adalah berbagai jenis tumbuhan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk kebutuhan pangan mereka. Yang ketiga, Muljo Parwiro dan Manwan tahun 1992. Tanaman pangan bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu komoditas utama, komoditas potensial, dan komoditas introduksi. Tidak semua tanaman bisa disebut tanaman pangan. Jadi bagaimana ciri-ciri tanaman pangan itu? Ciri-ciri tanaman pangan yaitu: pertama, dapat dimakan. Kedua, memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Ketiga, dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Yang keempat, dapat dibudidayakan atau diakses oleh masyarakat di daerah tersebut. Dan yang kelima, rata-rata tanaman pangan merupakan tanaman semusim yang masa tumbuhnya singkat. Apa aja jenis tanaman pangan itu? Jenis-jenis tanaman pangan yaitu: pertama, dari jenis seredia. Contohnya padi, jagung, gandum, sereal. Yang kedua, jenis akar dan umbi. Singkong, talas, ubi jalar, kentang. Yang ketiga, jenis biji-bijian. Contohnya kacang kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Yang keempat, jenis buah-buahan. Contohnya jeruk, mangga, pepaya. Yang kelima, jenis sayuran. Contohnya wortel dan brokoli. Lalu yang keenam, jenis rempah-rempah. Proses dan teknik pembudidayaan tanaman pangan itu bagaimana sih? Budidaya tanaman pangan sudah seharusnya dilakukan pada hamparan lahan. Selain itu, teknik budidaya yang digunakan sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya. Proses dan teknik budidaya tanaman pangan yaitu: pertama, pengolahan lahan. Yang kedua, persiapan benih dan penanaman. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, pengendalian OPT. Dan yang keenam, panen dan pasca panen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan hingga lahan siap untuk ditanami. Pengolahan dilakukan melalui proses pembajakan. Lalu tanah dihaluskan sampai menjadi gembur. Standar pengolahan lahan antara lain: pertama, lahan pertanian yang digunakan harus bebas dari pencemaran limbah beracun. Yang kedua, pengolahan lahan atau media tanam dilakukan dengan baik agar struktur tanah menjadi bereaksi dan gembur. Yang ketiga, pengolahan lahan harus terhindar dari terjadinya kelongsoran, erosi, dan kerusakan sumber daya. Yang keempat, pengolahan lahan sebagai upaya melestarikan sumber daya, sanitasi, dan penyehatan lahan. Lalu yang kelima, jika diperlukan, pengolahan lahan disertai dengan pengapuran, pembenahan tanah, dan lain-lain. Dan yang keenam, pengolahan lahan bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin pertanian. Lalu yang kedua, persiapan benih dan penanaman.
Pemilihan benih harus memiliki figur yang baik, lalu ditanam sesuai dengan jarak tanam yang dianjurkan. Umumnya benih tanaman pangan ditanam langsung tanpa persemaian, kecuali tanaman padi di lahan sawah. Standar penanaman lahan. Yang pertama, penanaman benih dilakukan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan. Yang kedua, penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat. Yang ketiga, pada saat penanaman sebaiknya memikirkan antisipasi kerugian faktor abiotik seperti banjir, kekeringan, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menghindari serangan OPT, benih bisa diberikan perlakuan yang sesuai sebelum dilakukan proses penanaman. Dan yang kelima, catat tanggal penanaman pada buku kerja agar memudahkan jadwal pemanenan, penyulaman, pemeliharaan, dan lain-lain. Apabila benih memiliki label, maka label harus disimpan. Kemudian yang ketiga, pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman, serta memberikan nutrisi yang cukup bagi tanah. Standar pemupukan yang pertama, tepat dosis, artinya jumlah yang diberikan sesuai rekomendasi atau anjuran spesifik lokasi. Yang kedua, tepat cara aplikasi, artinya disesuaikan dengan tanaman, kondisi lapang, dan jenis pupuk. Lalu yang ketiga, tepat waktu, artinya diaplikasikan sesuai dengan stadia tumbuh tanaman, kebutuhan, dan kondisi lapang yang tepat. Kita masuk yang nomor 4, pemeliharaan. Penyiraman, pembumbunan, dan penyulaman termasuk kegiatan pemeliharaan. Standar pemeliharaan tanaman. Yang pertama, tanaman pangan harus dipelihara sesuai kebutuhan dan karakteristik spesifik tanaman agar menghasilkan produk pangan yang bermutu tinggi serta tumbuh dan berproduksi optimal. Yang kedua, tanaman pangan harus dijaga agar terlindung dari gangguan binatang liar, hewan ternak, dan lain-lain. Teknik yang kelima, pengendalian OPT. Pengendalian OPT harus disesuaikan dengan tingkat serangan yang ada. Dapat dilakukan secara manual atau menggunakan pestisida. Standar penggunaan pestisida. Yang pertama, penggunaan pestisida harus memenuhi 6 kriteria tepat, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat mutu. Lalu yang kedua, penggunaan pestisida diusahakan seminimal mungkin meninggalkan residu pada hasil panen. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan pestisida hayati, pestisida tidak meninggalkan residu, pestisida yang mudah terurai, serta pestisida yang tidak berbahaya terhadap manusia dan ramah lingkungan. Yang keempat, penggunaan pestisida tidak menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja. Lalu yang kelima, penggunaan pestisida harus tidak berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kita lanjut ke proses dan teknik selanjutnya. Yang keenam, panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen memasuki tahap pasca panen. Standar panen antara lain, yang pertama, pemanenan harus dilakukan pada waktu dan umur yang tepat. Yang kedua, untuk setiap komoditi tanaman pangan, penentuan saat panen yang tepat harus mengikuti standar yang berlaku. Yang ketiga, untuk setiap jenis tanaman pangan, cara pemanenan harus tepat dan sesuai, baik anjuran baku maupun teknik. Yang keempat, panen bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin pertanian. Dan yang kelima, wadah atau kemasan yang akan digunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman agar terhindar dari kontaminasi. Apa aja sih manfaat tanaman pangan? Tanaman pangan memiliki banyak jenis. Karena keberadaannya yang sangat penting, budidaya terhadap tanaman pangan terus dilakukan. Manfaat budidaya tanaman pangan. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Yang kedua,
meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sel. Yang ketiga, dapat menambah unsur-unsur oksigen ke lingkungan. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat tani ke arah yang lebih baik. Yang kelima, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan yang keenam, memperpanjang kelangsungan hidup manusia. Kasih latihan soalnya dong. Oke, kita kasih. Nomor 1. Yang bukan merupakan standar kriteria penggunaan pestisida adalah titik-titik. A. Tepat dosis. B. Tepat waktu. C. Tepat lahan. D. Tepat cara. E. Tepat sasaran. Nanti kalau jawabannya tahu, tolong dijawab di kolom komentar. Yang nomor 2. Umumnya benih tanaman pangan ditanam langsung tanpa persemaian, kecuali tanaman titik-titik. A. Pepaya. B. Jagung. C. Singkong. D. Gandum. Atau E. Padi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan teori dan latihan soal materi tanaman pangan pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.